Selamat malam Ibu Alfiatin dan teman-teman S7C. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan seputar evaluasi pembelajaran atau program BK. Sebelumnya, perkenalkan saya Priyanti Oktaviani Hutagalung dan teman saya Dian Wahyu Alam. Pertama, kita akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, guru kurang memahami materi pelajaran. Dalam menyampaikan materi pelajaran, guru itu membuat kalimatnya sering terputus-putus atau berbelit-belit. Dan ini tuh menyebabkan anak itu jadi bingung. Anak sukar mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Nah, pada akhir pelajaran, ya anak-anak akan sulit menjawab pertanyaan atau tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Dan pada akhirnya, nilai yang diperoleh pun jauh dari apa yang diharapkan. Lalu yang kedua, guru kurang menguasai kelas. Nah, hambatan dalam menyampaikan materi pelajaran ini dikarenakan guru tidak mampu menguasai kelas. Suasana kelas yang tidak menunjang membuat anak yang betul-betul ingin belajar jadi terganggu. Gitu. Lalu yang ketiga, guru kurang mempergunakan alat peraga. Nah, kebiasaan guru yang tidak mempergunakan alat peraga ini justru memaksa anak untuk berpikir verbal, sehingga membuat anak tuh sulit dalam memahami pelajaran. Nah, otomatis juga dalam evaluasi di akhir pelajaran nilai anak akan menjadi jatuh. Lalu yang keempat, guru kurang memotivasi anak dalam belajar. Nah, dalam menyampaikan materi pelajaran, anak kurang menaruh perhatian kepada materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga ilmu yang terkandung di dalam materi itu berlalu begitu saja tanpa ada perhatian khusus dari anak didiknya. Kenapa? Karena si guru ini tidak bisa memberikan motivasi kepada anak dalam belajar. Jadi anak juga tidak peduli saja dengan apa yang guru sampaikan. Lalu yang kelima, guru menyamaratakan kemampuan anak dalam menyerap pelajaran. Nah, setiap anak didik itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap pelajaran. Nah, guru yang tidak tanggap, yang tidak mengetahui bahwa anak didiknya itu daya serapnya di bawah rata-rata, itu mengalami kesulitan belajar. Nah, jadi sebagai guru kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan seorang siswa. Kita harus bisa tahu siswa ini daya pengetahuannya seperti apa. Dan kita nggak bisa samaratakan karena setiap anak itu berbeda dan memiliki kemampuan yang berbeda. Lalu selanjutnya yang keenam, itu ada guru kurang disiplin dalam mengatur waktu. Nah, waktu yang tertulis di dalam waktu pelajaran itu tidak sesuai dengan praktik pelaksanaannya. Nah, waktu memulai pelajaran selalu telat. Tapi waktu istirahatnya tuh dan jam pulangnya selalu tepat, tidak pernah telat. Nah, ini contohnya seperti semisalkan materi itu dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Namun guru ini tidak disiplin dalam mengatur waktu dan dia selalu telat masuk atau bisa dibilang pukul 8:15 atau pukul 8:30. Apakah cukup dengan waktu seperti itu memberikan materi kepada anak-anak yang tidak semuanya bisa menyerap materi itu dengan cepat dan tanggap? Nah, guru juga harus tahu waktu yang diberikan itu harus dipergunakan sebaik mungkin. Tidak boleh terlambat dan tidak boleh kurang. Karena jika memang terlambat, itu akan berdampak tidak baik juga kepada anak. Karena anak akan ketinggalan pelajaran. Ya harusnya sudah melampaui materi selanjutnya,
Namun karena guru ini terlambat, ya maka akan di materi itu terus gitu. Lalu yang ketujuh, guru enggan membuat persiapan mengajar. Nah, setidaknya kita sebagai guru itu harus bisa menyusun langkah-langkah dalam mengajar. Itu tuh apa yang mau kita lakukan. Yang pertama, kita datang, kita harus ngapain, kita buat apa dulu. Sebagai guru kita harus bisa mempersiapkan materi apa yang akan kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempersiapkannya, maka saat di dalam kelas kita akan kebingungan. Apa ya? Lanjut apa lagi ya? Kita harus ngapain lagi ya? Akan seperti itu. Dan justru malah anak-anak, siswa-siswa peserta didik akan merasa apa nih gurunya gitu loh. Mungkin kalau untuk di SD atau SMP mungkin tidak begitu kritis. Mungkin di SMA itu dengan guru yang seperti itu, ya mereka kritis dong dengan gurunya aja seperti itu. Ya udahlah biarin aja. Justru malah guru tersebut akan dianggap remeh oleh siswa karena gurunya tidak punya kesiapan dalam mengajar dan dianggap gurunya pun tidak mampu dalam memberikan materi pelajaran. Lalu yang kedelapan, guru tidak mempunyai kemajuan untuk menambah atau menimba ilmu. Nah, sebagai guru, kita juga perlu dan sangat dibutuhkan untuk terus menambah ilmu untuk kemajuan dan menambah ilmu kita. Nah, kenapa? Karena saat kita membaca buku, kita bertukar pikiran kepada murid, kepada guru-guru yang lain, maka itu akan menambah wawasan kita sendiri. Jadi dalam mengajar kita tidak akan terlalu terpaku kepada buku. Kita bisa improvisasi yang memang masih masuk ke dalam materi yang disampaikan. Nah, guru yang tidak memiliki kemampuan untuk menambah ilmu atau menambah wawasan ini, ya pada akhirnya akan sulit dalam mungkin saat bertukar pikiran, ya akan susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Nah, lalu yang kesembilan, dalam tes lisan guru kurang terampil mengajukan pertanyaan kepada siswa. Nah, ini tuh maksudnya muridnya jadi kurang memahami tentang apa yang dimaksud oleh guru. Karena di saat akhir dari pemberian materi itu, sebaiknya kita sebagai guru itu kita tanyakan kembali, kita review lagi apa yang sudah kita sampaikan kepada siswa. Apakah siswa itu memahami atau tidak? Maka siswa kan akan memberikan feedback kepada kita gitu. Jika memang ada feedback balik, timbal balik, berarti apa yang kita sampaikan itu mereka bisa mengerti, mereka bisa pahami gitu. Nah, lalu yang terakhir itu yang ke-10, guru selalu mengutamakan pencapaian target kurikulum. Nah, guru itu jarang sekali untuk memperhatikan atau menganalisis berapa persen sih daya serap anak terhadap materi pelajaran tersebut. Kenapa? Karena gurunya ini hanya mengutamakan pencapaian target kurikulum saja. Jadi kayak diberikan kurikulumnya apa, materinya apa, ya sudah, itu saja, materi itu dihabiskan, diselesaikan tanpa dilihat sejauh berapa banyak sih, berapa persen sih anak ini menyerap materi yang disampaikan kepada guru. Seberapa jauh sih anak ini bisa benar-benar memahami apa yang disampaikan kita sebagai guru gitu. Nah, justru sebagai guru sebaiknya tidak terlalu mengutamakan pencapaian target. Nah, kita juga harus mengutamakan si anak ini paham tidak apa yang kita sampaikan. Jika si anak ini paham, berarti target kita, pencapaian itu sudah mencapai target gitu loh. Mencapai target kurikulum. Namun kalau kita hanya mengutamakan pencapaian target kurikulum, tidak mementingkan daya serap siswa seperti apa terhadap materi yang kita berikan, ya sia-sia saja kita memberikan materi. Karena seperti dia suka disebut masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi sebagai guru sebaiknya kita
utamakanlah uh, seberapa paham sih siswa itu terhadap apa yang kita berikan kepada mereka, begitu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dian. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keadaan bimbingan dan konseling serta pelaksanaan evaluasinya. Evaluasi pembelajaran di sekolah biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun dan biasanya dilakukan pada akhir semester, yaitu akhir semester 1 dan semester 2. Dengan hal tersebut, guru mengetahui apakah pelajaran yang diberikan pada murid diterima dengan baik atau tidak, dengan nilai yang dihasilkan oleh para murid mencapai pada nilai pencapaian pendidikan atau tidak. Dengan begini, guru dapat mengevaluasi pembelajaran yang diberikan diterima dengan baik dengan siswa atau tidak. Jika nilai yang telah mencapai kapasitas, maka pembelajaran yang diberikan telah berhasil. Namun, apabila nilai yang dihasilkan murid, maka pembelajaran yang dilakukan kurang dari kata berhasil, maka dari sini guru dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan evaluasi bimbingan dan konseling yang sesuai dengan program di sekolah. Ada 4 tahapan atau langkah-langkah pengevaluasian program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu merumuskan masalah, dan yang selanjutnya itu ada mengembangkan atau menyusun suatu instrumen pengumpulan data. Pada step ketiga itu ada mengumpulkan dan menganalisis data tersebut untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum terlaksana dan program apa saja yang sudah atau belum mencapai hasil. Selanjutnya, pada tahap terakhir, guru melakukan tindak lanjut baik dengan memperbaiki program yang kurang tepat maupun dengan mengembangkan, menambah atau merubah satu hal yang dapat menunjang keefektifan suatu program. Mungkin itu saja.